Apa kabar selama seminggu ini? Saya berharap kita masih di dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman. Dan berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Youth Kedoya. Kita bersyukur karena kedahsyatan Tuhan kita ada pada malam hari ini. Oleh sebab itu teman-teman, saya ajak untuk mendeklarasikan pujian ini bagi Tuhan kita. Haleluya! Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Yes Lord.
terjadi dalam hidup kami Tuhan. Segala pergumulan Tuhan, rasa khawatir mendatangi setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena janji-janji-Mu, kami dapat berdiri kokoh Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes Lord. Sebab janji-janji Tuhan yang menghidupkan setiap kami, yang menjadikan kami ada hingga pada saat ini. Yes Lord. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebab janji-Mu Tuhan, tongkat dan gadamu akan menyertai kami Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes Lord, kami akan kuat Tuhan, karena janji-Mu beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yes, yes Lord. Putus asa, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Yes, sebab hanya dengan bersama-Mu Tuhan, kami dapat melalui apapun. Yes, Lord. Yang setia dan percaya. Ajar setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dengan tenang menjalani hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami, Engkau akan membantu setiap kami Tuhan. Setiap masalah kami akan hancur di dalam nama Yesus. Kami percaya. Tidak ada apapun Tuhan yang dapat menghalangi kebaikan Tuhan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Karena Engkau sumber percaya kami Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Yes Lord, kami sembah. Yes Lord, yes. Yes. Kami percaya Engkau andalan kami Tuhan. Yes.
kami takutkan Tuhan. Tak ada lagi yang kami khawatirkan Tuhan. Karena Engkau berjanji terus bersama kami Tuhan. Tuhan kekuatan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi yang setia dan percaya, mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya, mujizat Tuhan ada. Bagi yang setia dan percaya. Yesus. Shalom teman-teman Youth, apa kabar kalian nih hari ini? Senang banget ya kita ketemu lagi untuk tetap membahas topik yang sama series kita di bulan ini, yaitu Welcome to the Real World. Di mana kita ngomongin hal-hal yang kamu banget dan kita rindu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu hadapi, terutama soal dunia nyata ya. Kalau kita udah ngomongin soal mindset waktu itu, kita juga ngomongin soal ekspektasi. Nah hari ini gak kalah pentingnya kita akan ngomong soal managing stress. Bagaimana kamu bisa manage stres. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang teman yang sangat spesial. Karena beliau adalah sosok beserta istrinya yang membantu dalam bimbingan pranikah saya waktu itu. Jadi ini adalah orang yang luar biasa sekali. Baik dalam hal konsultasi, ya konseling, terus juga ngerti psikologi sedikit-sedikit juga saya percaya ya. Dan dari beliau ini kita akan belajar banyak mengenai gimana sih cara kita memanage stres. Kita mau welcome dulu buat Ko Ikhwan. Welcome Ko. Terima kasih ya. Thank you ya buat waktunya ada di sini. Sama-sama, thank you juga buat undangannya. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal sama Ko Ikhwan, mungkin Ko Ikhwan bisa kenalan dulu ya. Kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin bisa kenalan pekerjaannya apa, terus keluarganya, dan apa mungkin yang jadi passion dari Ko Ikhwan. Silakan Ko. Ya terima kasih Jessica ya. Nama saya Ikhwan Cahyadi, jadi saya backgroundnya sebenarnya dari teknik kimia ya. Dulu lulusan teknik kimia, tapi setelah saya lulus kemudian saya kerja. Nah itu saya mengalami stres nih ya. Okay. Jadi stres itu depresi. Wow. Nah dari depresi itu saya melihat bahwa ternyata saya salah jurusan. Saya nggak suka dengan pekerjaannya. Kemudian saya kuliah lagi ya dan di konseling dan sekarang profesi saya sebagai seorang konselor, dosen dan konsultan. Wow, keren banget. Berarti dulu sempat jadi korban ya kok ya dalam tanda kutip. Terus berubah menjadi yang menolong teman-teman kita yang punya stres dan depresi, luar biasa banget. Nah kalau misalkan nggak tahu nih, Ko Ikhwan nonton film Korea drama nggak? Sekarang sama Cilia nonton sekarang. lagi pandemi gini ya nonton ya. Oke. Kalau teman-teman nih yang di Youth ya, biasa kan suka nonton soal Korean drama. Dan terakhir ini tuh ada satu Korean drama yang berbeda, yang judulnya tuh It's Okay Not to Be Okay. Nah dari situ saya ngelihat bahwa memang anak-anak muda tuh kehidupannya banyak dibentuk dari apa yang mereka lihat ya. Semenjak film itu keluar baru sebetulnya tuh orang-orang melihat dan sadar dan ngeh gitu tentang masalah mental health. Nah mungkin buat kita yang mungkin apa ya, nggak terlalu menyelami lah. Kita mungkin cuma dengar mental health tuh dari film itu doang gitu. Tapi kan kayaknya penting banget. Kalau menurut Ko Ikhwan sendiri tuh mental health itu apa sih dan apakah itu penting atau enggak? Ya terima kasih ya. Mental health itu kalau diterjemahkan kan mental ya. Mungkin sama mental ya, health itu kesehatan mental jadinya. Nah sebenarnya sama aja dengan sama kesehatan secara fisik. Ya, jadi artinya kalau kita misalnya secara fisik bisa sakit, bisa demam, bisa sakit perut, bisa pusing dan sebagainya. Demikian pula sama dengan mental pun ya, jadi mental itu terdiri dari dua, bisa itu pikiran dan perasaan. Nah kalau pikiran kita dan perasaan kita terganggu, nah ini yang disebut dengan kesehatan mental. Sehingga
mengganggu aktivitas kita tentu saja ya, mengganggu relasi kita dengan orang lain ya, sehingga itu akan sangat berdampak di dalam pekerjaan, pelayanan dan kehidupan kita sehari-hari. Oh, oke, jadi memang Ya. berdampak ya. Sangat berdampak. Kalau sebelumnya kan kita kira sakit itu paling sakit kepala atau misalkan kejeduk gitu ya, kan kita bilang oh itu sakit gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya kelihatannya tuh orang mulai mengakui ya soal mental health ini ya. Apakah itu karena tren atau memang dari dulu udah ada sih Pak? Karena dulu kalau orang bicara kesehatan mental itu konsep pengertiannya gila. Iya benar, Ya, gila. jadi itu kayaknya Malu kalau parah jadinya ya. malu. Jadi kalau orang bicara kesehatan mental tuh, waduh itu sesuatu yang bukan saya alamin gitu. Tapi kondisi sekarang kan banyak orang yang stres, banyak Iya. orang yang depresi, bahkan orang yang banyak juga yang bunuh diri ya. Iya. Tahap itu titik terendahnya. Nah dari situ itu semua dikarenakan kesehatan mental yang tidak diobati, yang tidak ditangani dengan baik. Sehingga akhirnya sama dengan penyakit. Ya, mungkin awalnya cuma sakit kepala, tapi kalau dibiarkan akhirnya mungkin bisa merembet ke penyakit-penyakit yang lain. Oh, oke. Kalau kita ngebandingin ya, misalkan penyakit mental tadi sama penyakit jasmani ya. Iya. Kalau penyakit jasmani kita tahu ada diabetes, ada darah tinggi. Biasanya hal-hal itu tuh ada yang bilang bahkan kebiasaan atau genetik. Nah kalau mental health seperti misalkan stres, itu tuh karena genetik atau memang karena ada sesuatu, kita sebutnya trigger kali ya, ada sesuatu hal lain yang menyebabkan itu. Ya menarik ya, jadi sebenarnya ada faktor dua-duanya. Oh ya. dua-duanya ya. Jadi artinya kalau misalnya ada orang tua yang pernah mengalami depresi, ya itu kecenderungan untuk seperti itu ada, tetapi tidak otomatis akan membuat anaknya sama gitu ya. Tapi juga ada yang orang tuanya tidak mengalami gangguan kesehatan mental, tapi anaknya mengalami karena tadi faktor lingkungan yang begitu menekan dia, yang begitu membuat dia tidak berdaya sehingga dia mengalami gangguan kesehatan mental tersebut. Oh oke. Tapi kalau misalkan sekarang kita ngomongin keadaan saat ini ya, mungkin teman-teman di Youth juga ada yang belum stres sampai gimana banget sih, tapi ngelihat keadaan, ngelihat mungkin perekonomian, agar kita enggak stres itu tuh gimana gitu? Ya mungkin pertama kita perlu mengenal dulu ya sebenarnya pengertian stres itu apa ya. Jadi stres itu tuh seperti apa gitu. Apakah ada orang yang gak pernah stres gitu. Stres itu kan kalau diterjemahkan tekanan ya. Jadi orang mengalami stres itu tuh bentuknya macam-macam ya. Stres itu artinya dia perasaannya kekhawatiran, stres itu karena ketakutan, stres itu karena kemarahan ya. Stres itu karena pikiran yang negatif terlalu banyak, jadi semuanya bisa menimbulkan stres. Ya, jadi itu yang disebut dengan stres. Nah sejauh mana stres itu berpengaruh dalam kehidupan kita, ya balik lagi pada saat ya kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, kita mengalami sesuatu yang menekan kehidupan kita, ya tentu saja itu akan menimbulkan sesuatu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Nah orang biasanya latah, udah stres gitu, padahal mungkin dalam level cuman khawatir secara normal saja ya. Nah, jadi kita perlu lihat, jadi artinya kalau bicara stres yang benar-benar perlu ditangani itu adalah stres yang sudah mempengaruhi akan daily life-nya, kehidupan sehari-hari udah terganggu. Misalnya tidur udah jadi nggak bisa tenang ya, tidurnya cuman sebentar, terus penuh dengan kepanikan, kecemasan, tubuh jantung berdetak keras dan sebagainya. Itulah yang kira-kira yang mungkin udah masuk ke dalam stres yang perlu ditanganin. Tapi kalau misalnya pada dasarnya orang khususnya pandemi seperti ini, setiap orang dalam ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tapi kalau itu dia masih dalam level bisa melakukan aktivitas sehari-hari, nah itu sesuatu yang sangat normal. Oh, oke, jadi stres itu normal. Ya, oke. Teman-teman nih ya, dengerin yang ada di manapun berada, yang hari ini lagi ngedengerin, boleh ketik di komen, tuliskan stres itu normal. Karena kita punya pemikiran stres itu buruk. Ternyata stres itu nggak buruk ya, harus bisa di-manage mungkin ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal memanage stres, ada nggak mungkin cara-cara yang, kalau saya nggak tahu Ko Iwan pernah stres apa nggak? Oh pernah Waktu itu stres ya. Waktu itu manage-nya gimana? Apakah cuman waktu itu doang stres? Apakah sampai sekarang, karena kan udah jadi konselor, udah tahu stres itu apa? Apa sekarang hidupnya stress free nih? Ya enggak juga ya, balik lagi karena sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya, Tuhan memberikan kita atau mengizinkan kita mengalami stres itu juga ada untungnya, ada gunanya.
orang yang tidak pernah stres berarti dia akan hidup dalam zona yang nyaman ya. Sehingga tidak akan ada satu ambisi, tidak ada satu prestasi ya, tidak ada sesuatu yang membuat dia bisa bangkit gitu loh, yang nah itu juga nggak bagus kalau orang tidak pernah stres. Tetapi yang dimaksudnya kalau stres itu tadi sampai mengganggu ya aktivitas sehari-hari, nah itulah stres yang mungkin perlu kita concern, kita perlu waspadai dan perlu kita manage ya, bagaimana supaya tidak mengalami stres ini. Nah, bagaimana tadi mengatasi stresnya itu ya balik lagi tergantung apa penyebab daripada stres tersebut ya. Nah, ada beberapa penyebab daripada stres ya. Yang pertama mungkin adalah bicara personality. Jadi tipe kepribadian orang ya menghadapi, maksudnya gini, ada beberapa orang yang menghadapi peristiwa yang sama. Yang satu bisa stres sekali, yang satu mungkin santai-santai aja. Nah, ini tipe kepribadian berbeda. Contoh misalnya ya, tipe kepribadian orang kalau misalkan dari tes, saya biasa pakai MBTI ya. Orang yang judging, yang semua itu teratur, terstruktur, terencana begitu ya. Itu lebih mudah stres menghadapi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana dia. Tapi kalau sebaliknya tipe yang perceiving, yang ngeflow, ya beradaptasi, ada sesuatu ya dia mungkin bisa lebih Tapi tenang. orang yang judging jadi stres ya lihat. Lebih mudah stres untuk Iya, bisa iya. ini karena itu satu tipe kepribadian. Ya. Yang kedua mungkin bicara value ya, nilai-nilai hidup yang ditanamkan di dalam keluarga misalnya sejak kecil. Misalnya kamu harus jadi juara misalnya ya. Dengan orang misalkan yang value-nya nggak usah juara, yang penting naik kelas aja. Ya. Ini contoh misalkan. Nah, orang yang punya value harus juara, begitu dia tidak juara itu kan stres. Ya. Sedangkan orang yang tidak punya value itu ya biasa-biasa aja. Ya. Yang kedua tentang value. Yang ketiga adalah tentang misalnya cara pandang dia, ya cara pandang dia, cara mindsetnya. Kalau dia udah berpikiran negatif, oh ini pasti nggak bisa, ini pasti gagal, ini pasti begini, nah itu akan menimbulkan stres yang lebih dalam lagi. Tapi orang yang biasa punya positive thinking ya, menghadapi, oh it's okay, mungkin saya bisa coba atasi dan sebagainya. Ya, dan banyak faktor lain, tapi paling tidak tadi ada beberapa 3 hal yang paling umum ya, tentang personality tadi ya, tentang value ya, tentang juga situasi dan mungkin faktor lain tadi masalah gen juga bisa berpengaruh. Oke. Jadi kalau misalkan kita kan udah ngobrol tentang welcome to the real world ini udah beberapa kali ya. Jadi saya nangkep banget nih, ini bagus banget buat temen-temen yang terutama mau masuk ke dunia nyata. Kadang tuh dunia nyata tidak seperti ekspektasi kita ya, dan itu tuh menimbulkan stres. Kalau di minggu pertama kita ngomong soal mindset, cara berpikir kita tuh menentukan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita selalu negatif, berarti nanti hasilnya negatif, kita juga jadi stres. Ekspektasi juga harus kita bisa adjust. Nah, yang tadi sempat diomongin tuh personality. Saya tuh interested banget soal personality. Mungkin buat teman-teman di rumah yang tadi namanya apa, MBTI ya? Ya, Myers-Briggs Type Indicator itu satu assessment untuk mengetes tentang tipe kepribadian seseorang. Nah, mungkin teman-teman yang dengar ini yang belum tahu nih tipe MBTI-nya itu apa, bisa ada tes di Google kali ya? Ada online banyak ya. Jadi dengan kita mengetahui tipe kita jadi tahu cara bereaksi, betul nggak kok? Betul. Ya. Kalau saya tuh tipenya J, betul banget. Jadi kalau ada sesuatu yang bergeser, misalnya gini, saya inget banget pernah dikasih tahu juga. Saya tuh orangnya stres kalau misalnya dikasih tahu ada janjian jam 1, terus datangnya itu tuh nggak jam 1 misalnya. Wah itu tuh kayak stres banget kayak kenapa ya kayak gini. Tapi setelah saya tahu, saya tuh orangnya seperti itu. Saya ingat gitu, Ko Iwan pernah ngomong, Jessica 1 itu bukan 13.00, 1 itu bisa 12.55 ya atau 13.10, itu tuh masih oke gitu. Nah ketika dikasih tahu kayak gitu, langsung bisa lebih tenang gitu, nggak stres lagi. Juga soal value ya, value keluarga ya. Nah tapi kalau misalkan soal stres ini, mungkin nggak semua orang punya lingkungan yang baik mungkin di keluarganya ya, soal value gitu. Gimana sih caranya untuk mengubah value? Contoh misalkan gini, saya punya temen yang di keluarganya dia tuh bilang kesuksesan itu adalah kalau kamu punya uang banyak, bisa kerja sendiri dan gak boleh kerja sama orang lain. Sementara mungkin dia tipenya bukan orang yang buka usaha. Nah orang yang seperti itu tuh gimana caranya untuk dia gak stres dan
gimana dia bisa ngubah value sehingga dia mungkin hidupnya juga lebih santai kali ya. Betul, betul. Ya tadi kalau tadi bicara Jessica tipe J, saya Jessica kebalikannya tipe P, santai teuing. Iya, iya. Ya. Malah nanti kalau misalkan kayak gini kan, karena suami saya juga kan P ya, Iya. karena suka konflik kayak gitu kan ya. Tapi memang itu juga suka stres nih, cuman sudah tahu jadi lebih baik ya. Iya, iya. Tadi yang soal kalau value, Iya. mengubah value itu gimana? Nah jadi balik lagi bagaimana kita merubah ya sesuatu ya value atau apapun itu relatif kan. Menurut satu bagus, nah kita balik lagi kita bersyukur kita punya Tuhan. Back to the Bible ya. Menurut Tuhan bagaimana? Apakah kamu misalnya apakah saya berharga tuh kalau saya kaya? Apa saya berharga tuh kalau saya juara? Nah kita balik kepada Tuhan bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita lakukan, tapi apa yang karena Tuhan sudah lakukan buat kita. Ya itu satu. Karena bicara stres itu mungkin identiknya dengan helpless ya, tidak berdaya. Ya. Kenapa orang stres dalam tadi konteks yang berat? Karena dia merasa tidak berdaya untuk keluar daripada situasi tersebut. Nah caranya bagaimana mengatasinya bahwa saya punya daya, saya punya power, saya punya kemampuan untuk bisa mengatasi situasi atau kondisi seperti ini. Ya salah satunya adalah jelas kita punya Tuhan kan, yang pasti bersama-sama dengan kita bisa melakukannya. Saya ingat 1 Korintus 10:13 lah ya. Kalau orang punya mindset segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kemungkinan dia untuk stres berat ya lebih kecil. Betul nggak? Tapi bagi orang yang tidak menggunakan kekuatan Tuhan, waduh ini saya udah pasti hancur. Saya pasti gagal, saya pasti mati. Wow, berarti benar-benar pengenalan kita akan Tuhan itu menentukan level stres kita juga ya. Betul Apakah kita bisa fight atau kita malah kalau orang bilang kayak kebeku gitu, kayak frozen, kayak nggak bisa. Fight atau flight ya. Oh, fight atau flight ya. Berarti kalau ada percaya ada Tuhan, kita selalu fight ya. Berarti teman-teman kita mau belajar di sini bahwa ternyata stres itu juga semuanya sebetulnya ada balik lagi ke kepercayaan kita sama Tuhan. Waktu kita bisa tahu Tuhan itu siapa dalam kehidupan kita akan jadi lebih less stress ya. Saya punya orang tua, papa saya itu sebetulnya secara tanggung jawab tuh banyak banget. Tapi kalau saya lihat dia tuh bukan orang stres. Dan saya pernah tanya, kayak orang tuh pernah bilang gini ya, papa saya tuh ibarat kalau ada batu dilemparin ke air, itu tuh riaknya tuh langsung berhenti gitu. Dia tenang sekali. Waktu saya tanya, dia bilangnya gini, ya kan kita melakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Jadi benar-benar percaya ya. Saya ingat lagi waktu itu, saya pernah stres banget waktu bikin tesis. Nah mungkin teman-teman juga ada yang lagi bikin skripsi, waduh itu stres banget ya. Bingung keburu gak ya. Setiap kali ketemu dosen pembimbing tuh deg-degan. Tapi dosen pembimbing saya kasih ayat. Di dalam ketenangan katanya, in quietness there is strength. Katanya di dalam tenang, kita harus tenang katanya. Betul. Begitu ya kok ya. Kalau kita tenang, apa yang kita lakuin bisa tenang juga gitu ya. Oke, kalau misalkan ngomongin balik lagi ya soal stres. Kok Iwan pernah stres biasanya ngapain aja nih untuk relief stres? Ya, nah ini menarik ya. Relief stres tuh macam-macam orang. Saya biasa kalau stres makannya banyak. Oh gitu ya, ada yang stres gak mau makan. Ada stres gak mau makan. Salah satu ciri saya makan banyak. Kedua saya pengen traveling, jalan sekarang keluar. nggak bisa nih gimana dong? Iya, tetap traveling keluar mobil, puter-puter balik lagi. Oke. Nah, sebenarnya cara mengatasi stres itu balik tadi tergantung daripada apa penyebabnya. Kalau tadi pola pikir ya kita terus berpikir ke arah hal yang positif ya. Kalau value ya balik lagi kita value firman Tuhan. Tapi kalau bicara lingkungan ya, misal waktu itu saya stres karena saya nggak cocok kerja di pabrik ya. Nah, dalam hal seperti itu kita perlu doakan. Mungkin itu kita mau nggak mau harus keluar dari lingkungan yang memang tidak cocok dengan kita. Atau pekerjaan atau sekolah atau apapun, kalau memang itu tidak sesuai dengan kita punya passion, kita punya desain, ya lebih baik kita doakan untuk segera mungkin keluar dari lingkungan situ kalau memungkinkan. Kalau enggak ya kita belajar untuk beradaptasi terhadap lingkungan tersebut. Beradaptasi gitu. ya. Mungkin kalau di pekerjaan kan pasti nih teman-teman kita yang baru pertama kali kerja biasanya nggak betah. Boleh nggak kemudian ngomong karena saya nggak betah berarti saya stres, berarti saya nggak cocok di kerjaan itu, atau mungkin ada tahapan yang lebih
Jadi jangan sampai kan kita mengatasnamakan stres, Betul. jadi kita nggak selesai kuliah ini misalnya karena stres, pindah ke yang lain, pindah ke yang. Apakah ada ciri-ciri atau kriteria gitu sebelum kita memutuskan? Ya itu satu pertanyaan yang bagus sekali ya Jessica ya. Jadi ini juga jangan dipakai kan sebagai excuse ya. Jadi baru masuk kerja terus banyak sesuatu yang baru ya, tidak jelas dan sebagainya, atau terlalu banyak kerjaannya terus kita stres cepat keluar. Nah itu juga berarti tidak baik. Kenapa? Karena itu tidak melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ya, karena stres itu tadi juga dari awal saya bilang kadang-kadang dibutuhkan untuk kita bisa lebih berprestasi ya, kita bisa lebih berambisi ya. Nah, jadi kita tahapannya adalah kita bertahan dulu, kita tanya dulu ya sejauh kenapa saya mengalami stres ini ya. Karena memang saya tidak mampu atau karena ada sesuatu hal yang lain ya, misalkan value atau tadi. Nah itu kita pikirkan dulu dan dicoba untuk banyak berdoa dan minta hikmat Tuhan untuk bisa tetap di situ. Tapi kalau semuanya sudah berjalan, sudah dilakukan dan gimana dan tetap itu akhirnya kita merasa memang nggak cocok di situ, nah baru kita perlu doakan minta hikmat Tuhan, mungkin kita harus mencari alternatif yang lain. Jadi jangan mudah cepet-cepet kabur gitu loh, kira-kira begitu ya. Berarti kita harus tahu juga, tadi Koko sempat ngomongin soal desain ya. Kita tuh didesain untuk apa ya. Nah kalau misalkan saya mau tanya untuk, kan sekali lagi ya masyarakat tuh berpikir stres, depresi itu sesuatu yang buruk. Padahal kita kan harus jujur sama diri sendiri ya. Apakah kita memang membutuhkan bantuan apa tidak? Kalau tadi Kok Iwan sempat bilang apakah mengganggu kehidupan atau tidak. Boleh kasih tahu nggak ciri-ciri orang stres yang memang perlu dibantu? Datang ke konselor kah? Atau masih bisa dihandle sendiri? Kalau kata bicara tadi depresi itu sebenarnya sudah stres yang tingkat tinggi, itu jelas harus dibantu ya. Artinya gini, ciri-ciri orang yang stres tinggi misalnya salah satu depresi tadi ya, atau anxiety, kecemasan. Ciri-cirinya tadi yang saya bilang mengganggu kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling simpel, nggak bisa tidur. Ya, banyak melamun, cemas, pengennya menyendiri, tiba-tiba sedih, ya tiba-tiba nangis. Nah ini kan udah sesuatu yang tidak wajar terjadi. Nah itu mungkin perlu segera mencari bantuan profesional. Ya kalau apalagi udah tahap ke arah depresi itu biasanya harus ke psikiater dan itu perlu dibantu dengan obat penenang. Biasanya gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, berarti bukan cuman didoain aja ya. Ya, itu. Karena kalau saya pikir suka, kan kita orang Kristen ya, Betul, semua betul. kayaknya oh ya tengking aja roh depresi, roh apa. Betul. Cuman mungkin kalau bisa datengin dulu setidaknya mungkin ke kakak pembina kali ya. Iya, Tanya iya. misalkan ceritakan suka tiba-tiba nangis sendiri. Apalagi kalau misalkan udah ada kepikiran bunuh diri nih. Betul, Nah itu pernah ada pengalaman nggak soal mungkin ada orang yang kepikiran seperti itu? Karena yang saya suka dengar tuh suka ada yang bisikin katanya. Ya itu tuh apa setan, apa perasaan, apa gimana? Nah itu menarik ya. Itu kalau orang udah depresi, kemudian dia berlanjut itu bisa mengalami halusinasi. Ya, nah itu yang bahaya. Jadi orang bisa bunuh diri karena seperti ada suara nah itu ya itu nanti berlanjutnya ke skizofrenia. Oke. Skizofrenia tuh lebih kalau bahasa awamnya ya gila lah ya. Banyak mendengar kata-kata yang tidak ini, atau dia bisa paranoid ya. Paranoid itu artinya curiganya sangat tinggi sekali. Oh ini orang ini pasti jahat sama saya. Oh saya ini pasti akan dibunuh. Oh saya pasti akan Nah, itu yang udah tahap-tahap yang membutuhkan bantuan obat. Bantuan. Oke. Penenang dulu. Jadi mungkin pertama ngobrol dulu ke kakak pembina, nanti mungkin ke konselor Kristen ya. Ya. Kalau membutuhkan penanganan lebih lanjut mungkin ke psikiater ya berarti. Atau psikiater atau psikolog ya. Kalau Atau psikiater tuh udah tingkat yang paling parah ya, harus dibantu dengan obat. Tapi kalau ke konselor atau psikolog ya hanya sekedar ngobrol, oh tahu kenapa saya mengalami stres, oh kenapa saya mengalami depresi. Oke. Tidak selamanya harus menggunakan obat, tapi kalau udah memang dia udah nggak bisa tidur, udah terganggu, banyak pikiran yang benar-benar parah, nah itu biasanya dibantu dengan obat. Dibantu berarti bukan selamanya minum obat Bukan selamanya, ya. Oke. Sampai dia bisa tenang lagi, dia bisa berpikir lagi, dia bisa melihat lagi sesuatu yang positif di dalam hidupnya. Oke. Kalau tadi kita ngomongin soal pengenalan akan Tuhan ya kok. Kalau misalkan seseorang yang depresi, itu tuh sebenarnya di Alkitab ada nggak sih kok orang yang depresi? Oh ada dong, Nabi Elia juga dulu kan depresi.
Oh, Orang Nabi Elia ya. kan dia mau sampai lebih baik aku mati saja. Nah, kalau orang yang mengatakan aku lebih baik mati saja, itu udah depresi sebenarnya. Dia udah tidak menginginkan hidup ini sesuatu yang baik. Iya, iya, iya. Banyak kan di dalam Alkitab yang merasa, wah saya lebih baik. Bahkan seorang nabi juga bisa ya seperti iya. itu. Berarti stres atau depresi ini bisa menjangkau siapa aja ya. Betul. Kalau misalkan yang dari kisah Nabi Elia itu saya pernah baca, cuman responnya dia itu gimana, terus kayak penasaran juga kan kadang-kadang responnya Tuhan tuh seperti apa sih Kak menghadapi orang stres. Apakah langsung kamu mah gini aja nggak bisa, udah aku nggak akan mempercayakan hal-hal besar padamu, apa gimana gitu kok. Iya. Nah, seringkali di dalam kondisi orang stres atau depresi tadi ya, yang Tuhan berharap kita tuh bisa punya waktu diam. Dalam yang tadi Jessica, dalam ketenangan itu dia baru melihat lagi ya. Kemudian pada saat dia bisa melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu ternyata memberikan satu harapan buat dia bisa bangkit kembali. Seperti Bedanya sama meditasi apa kok? Kan suka ada tuh yang yoga, apa relaksasi. Meditasi gitu. itu salah satu bentuk awal untuk menenangkannya. Tapi dengan kita meditasi tidak otomatis depresi itu hilang. Tetap meditasi itu adalah satu tuh start awal untuk orang bisa bertenang, berdiam diri. Tapi setelah itu dia harus mulai menggantikan ya apa yang ada di dalam pikiran dia, value apa yang perlu diganti dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Baru dia bisa bangkit. Oh wow, saya pernah punya teman yang prinsip hidupnya menurut saya menarik sekali. Jadi dia melakukan perpuluhan. Perpuluhan itu kan kita selalu ngomongnya soal uang ya. 10% katanya buat Tuhan. Tapi di dalam hidup dia tuh saya ngeliat gini, dia selalu bilang, saya akan mendedikasikan setidaknya 10% dari 1 tahun saya untuk saya lakukan buat Tuhan. Entah itu ikut seminar, ikut apa gitu ya. Tapi yang saya lihat itu dia selalu ambil retreat pribadi, menarik banget gitu. Biasanya nginep ya di satu tempat yang bisa lah dia berdiam gitu. Dan paling dua hari lah, nggak terlalu banyak juga, 2 hari. Terus saya pernah ikut gitu sama dia, pernah lihat dia tuh ngapain gitu. Saya ngelihat dia itu puji Tuhan ya, baca firman, terus kayak menulis-nulis, dan selalu dari 2 hari itu tuh dia berapa kali ngomong sama saya, saya udah pengen quit lah, saya udah pengen quit dari kerjaannya ya, saya udah pengen quit. Tapi setelah retret pribadi itu, somehow tuh dia punya pikiran tuh kayak jauh lebih clear gitu dibandingin sebelum dia retret. Mungkin itu juga bisa kita praktekkan kali ya dalam kehidupan kita ya. Betul sekali ya, karena sebenarnya justru orang di dalam kesibukan yang terlalu banyak itu juga bisa menimbulkan stres dan depresi tadi ya. Dan kita lihat teladan Tuhan Yesus sendiri pun ya, di tengah kesibukan pelayanan dia pergi pagi-pagi benar dia berdoa. Nah, itu retreatnya itu ya. Nah, kenapa perlu di dalam ketenangan ya? Kenapa kita perlu dalam ketenangan? Karena sebenarnya Tuhan itu berbicara kepada kita, itu caranya nggak berteriak, tapi berbisik dengan halus. Nah, jadi kalau orang nggak tenang, dia nggak bisa mendengar suara Tuhan. Wow. Itulah yang disebut dengan dalam ketenangan. Ya, be still and know that I am God, tuh betul. Jadi kita perlu tenang, retreat, berdiam diri. Kalau tadi ya menulis itu journaling. Journaling itu kita sangat menolong ya. Apa yang ditulis? Yang ditulis itu apa yang saya rasakan. Kita kenali sebenarnya. Saya ini sekarang lagi ngerasa apa? Saya lagi ngerasa marah, saya lagi ngerasa sedih, saya lagi ngerasa kecewa, saya ngerasa putus asa. Itu journaling. Dari situ kenapa kira-kira? Sejak kapan? Nah, dari situ kita bisa melihat satu gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang saya alami. Wow. Nah, jadi justru tahu diri kita sendiri ya. Betul sekali. Oke, jadi kalau kita punya perasaan justru bukannya harus ditutupi ya. Tapi justru ditulis, misalnya saya marah, saya sedih. Karena biasanya kalau orang Kristen gini kok, sedih tapi kayak langsung bersukacitalah senantiasa. Kan gak ada waktu untuk sedih seakan-akan ya. Marah langsung kayak kamu harus mengasihi sesama. Justru itu kurang apa ya, mungkin kalau sama sekali memotong perasaan itu kurang sehat mungkin buat mental health itu, balik lagi ya. Betul. Itu istilahnya rohanisasi atau rasionalisasi. Rasionalisasi. Rasional, semua dilogikakan atau semua dirohanikan ya. Nah, itu sebenarnya nggak saya bilang itu salah 100%. Ada waktunya nanti kita harus menggunakan rohanisasi kita.
Tetapi pada saat kita merasakan sesuatu, aware, akui, ekspreskan ya. Tadi salah satunya Jessica bilang dengan menulis ya. Tapi ada orang juga yang gak suka menulis, dia cuma suka dengan cerita sama orang lain, teman dekatnya. Aku ini sekarang lagi merasa begini, aku ini sekarang lagi ngerasa begini. Nah itu menolong ya, awareness. Baru ekspresikan, keluarkan. Karena kalau tadi kita belum sempat keluar, terus kita langsung ditutup ya, satu saat akan meledak seperti bom atom gitu loh, ya bisa meledak sekali. Itu kira-kira. Wow, jadi kita Jadi banyak sehat belajar. gitu ya, keluar perasaan. Banyak belajar bahwa tadi dibilang stres itu bukan sesuatu yang buruk, harus bisa di-manage. Bisa. Cara kita mau manage, kita harus kenal siapa Tuhan kita. Kemudian kita juga harus kenali siapa diri kita Betul. ya. Ketika kita kenal diri kita bisa mulai tahu nih apa yang bikin kita stres, apa yang harus kita lakukan. Terus kemudian juga dalam ketenangan ya. Ya. Kadang kita cari Tuhan tuh retret, KKR gitu kan. Ternyata seperti Tuhan Yesus lakukan, saya jadi mulai kebayang sih kalau jadi Tuhan Yesus kan bisa stres juga itu ya. Bisa stres tapi akhirnya dia bawa lagi balik ke doa. Mungkin waktu di Taman Getsemani itu juga salah satu contohnya ya. Ya dia mengekspresikan kan apa yang dia rasakan gitu loh. Ya, jadi kita juga harus terbuka sama perasaan kita. Walaupun mungkin ada perasaan yang sedih, yang takut, harus kita bisa utarakan ya. Ya. Wah luar biasa banget Jadi nih. singkatnya begini ya, cara mengatasi stres itu helpless, kita jadikan helpful, Oh, wow. ya kan? Bahwa saya yang tadinya tidak berdaya, bagaimana supaya saya merasa saya punya kekuatan untuk bisa mengatasi ini. Ya jelas kalau kita ngandelin diri sendiri, pasti nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu ada, nah itu akan ada harapan. Oke, luar biasa banget. Thank you nih Ko Iwan Sama-sama. waktunya. Sebelum kita tutup mungkin saya mau tanya ada closing statement nggak buat teman-teman kita di youth yang saat ini entah menghadapi kan baru naik ya, entah tempat kuliah yang baru karena kan apalagi sekarang nggak ketemu secara Yeah. pribadi lagi jadi online, semuanya online. Dan juga buat teman-teman yang lagi cari kerja atau mungkin yang masuk ke dalam dunia kerja yang lagi stres juga karena saya punya teman juga kayak setiap hari tuh pertanyaannya gini, aduh di PHK nggak ya, di PHK nggak ya? betul. Kira-kira ada closing statement buat Oke, teman-teman. terima kasih ya untuk para youth ya bahwa setiap orang itu mengalami dalam kehidupannya satu tekanan-tekanan hidup ya. Dan itu kita percaya bahwa tekanan-tekanan hidup itu atau sesuatu yang terjadi di luar daripada apa yang kita harapkan itu berguna untuk kita juga. Yang pertama supaya kita lebih tekun, supaya kita juga lebih berharap sama Tuhan dan supaya kita juga lebih keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita. Yang kedua adalah buat youth yang mau kerja atau apa, banyak kekhawatiran yang memang kita wajar rasakan saat ini ya. Khususnya dengan kondisi pandemi ini semuanya tidak pasti. Tapi kita harus gantikan ketidakpastian itu dengan sesuatu yang pasti. Bahwa Yesus Kristus itu sama dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sehingga dengan konsep begitu, pada saat saya khawatir di PHK, saya khawatir tidak mendapatkan pekerjaan, saya khawatir ini, saya khawatir ini. Kita percaya bahwa di balik semua ketidakpastian itu ada satu yang pasti, itu Allah bersama dengan kita. Nah itulah yang membuat kita dalam ketidakpastian ini jadi pasti bahwa Tuhan pasti menolong kita. Itu aja mungkin ya. Yes. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan sermon ini, saya percaya kalau kamu menghadapi keputusasaan, depresi, ketakutan, datang sama Tuhan. Tapi kalau kamu benar-benar mikir kayak aduh saya membutuhkan bantuan, boleh kontak PKS atau pemimpin kelompok sel atau mungkin teman-teman yang nggak sengaja nih waktu scroll YouTube nemuin itu video ini, teman-teman boleh leave comment dan kita akan juga reach out, bantu biar teman-teman bisa menemukan bantuan yang bisa menolong teman-teman ya. Thank you banget untuk waktunya. Dan mungkin sebelum kita closing boleh saya minta tolong Ko Iwan untuk berdoa buat teman-teman di youth kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Mari kita berdoa. Ya. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami boleh melihat dengan jelas bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Hidup ini tidak selamanya berjalan seperti yang kami harapkan. Saat ini kami mau berdoa untuk para youth yang ada di tempat ini Tuhan, yang mendengarkan ini, yang sedang melihat ini,
supaya Engkau sendiri yang paling mengerti akan pergumulan kami masing-masing. Biarlah kami boleh melihat bahwa tekanan hidup, ketidakpastian dalam hidup ini adalah sesuatu yang wajar. Tapi kami percaya bahwa itu tidak harus membuat kami menjadi tidak berdaya, helpless sehingga kami menjadi stres atau kami bisa menjadi depresi. Tapi kami bisa bangkit, kami bisa datang kepada Tuhan, berdiam diri dan melihat siapa diri kami, siapa Engkau yang sanggup, yang berdaulat atas dunia ini. Sehingga di dalam setiap ketidakpastian ini kami memiliki satu harapan bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami semua. Sekali kami menyerahkan untuk setiap youth yang benar-benar mengalami pergumulan, Tuhan berikan satu kebebasan, berikan satu kekuatan supaya baik yang masih kuliah, baik yang sudah bekerja, yang berumah tangga ataupun yang melakukan banyak kegiatan-kegiatan pelayanan yang memiliki tekanan-tekanan, Tuhan berikan sungguh pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan waktu ini selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Yud, apa kabar? Saya percaya firman Tuhan yang didengarkan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Dan sebentar, sebelum kita akhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam minggu ini, kami bisa kembali beribadah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, baik tim Praise and Worship, pemusik, kameramen, dan semua teman-teman yang menyiapkan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang hadir hari ini mulai ibadah, yang butuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan angkat beban berat kami. Yang butuh jawaban doa, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Lawat kami agar kehidupan kami terus bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Memberkati juga orang tua kami dimanapun berada, penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk pimpin bangsa negara kami. Kami percayakan kepada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, shalom memenuhi bangsa kami. Di dalam nama. Terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan agar dari kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.